sai upuanua tolong mese-mese kula jaga ite basudarai biar yami susah reka hidup lekoto aino iya kualua tolo amane sai yami musa he yaman oi marantau pailuma itenali oi marantau painena heyaman sia-sia mana itelumai kabasudarai palanai manuaya kubasudarai ia mahitui Ya Allah beri bahasa itu, Ya Allah tahu bahasa itu. Bahasa itu oke. Saya suka bahasa itu. Saya senang belajar bahasa itu. Bahasa daerah adalah identitas. Bahasa daerah adalah jati diri. Oleh karena itu, kita harus merawat, menjaga, memelihara bahasa daerah kita karena itu adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap produk-produk budaya pada suku bangsa kita. Masyarakat, tokoh adat perlu membiasakan anak berbahasa daerah. Juga anak tidak perlu merasa berkecil hati, tidak perlu merasa minder menggunakan bahasa daerah karena bahasa daerah adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap leluhur kita karena leluhur kita telah menciptakan bahasa daerah itu. Nama saya Japar Jogja. Saya dari Hitu. Saya sering belajar bahasa Hitu di rumah raja. Karena bahasa itu adalah bahasa daerah saya. Bahasa itu gampang dipelajari dan gampang dipahami. Kita menyelamatkan bahasa ini supaya tidak punah. Terkhusus untuk orang tua diharapkan agar selalu memperhatikan anaknya, baik itu di rumah maupun di lingkungan, yang mestinya harus selalu membimbing dan melihat anak-anaknya dalam rangka perkembangan bahasa. Sebab kita selaku orang tua maupun pendidik tidak peduli terhadap bahasa, maka dengan sendirinya sadar atau tidak sadar, maka bahasa ini akan bisa hilang, bahkan bisa musnah. Negeri itu merupakan salah satu negeri adat dan budaya, maka kalau bahasa ini hilang, maka adat dan budaya juga pasti akan hilang. Maka perlu ada pelestarian. Nah, pelestarian ini dengan salah satu merevitalisasi bahasa agar bahasa tetap terjaga dan bisa dipelihara sehingga bisa turun-temurun sampai kepada anak cucu kita. Nah, jadi apa nanti kakak minta alasan-alasan di antara kamu yang bisa berbahasa itu. Misalkan Sahril kasih alasan bahasa Indonesia, si siapa? Ajep transfer pakai bahasa itu. Bisa toh? Bisa bahasa itu Iyo. Bahasa itu Iyo. Bahasa Melayu Persoalan yang kenapa bahasa kita itu makin hari makin berkurang atau punah itu karena rasa ketika orang kita berbahasa itu terkesannya kita tuh kampungan. Sudah saatnya kita tuh harus bangga dengan bahasa kita. Yaitu adalah bahasa Hitu. Dan saya yakin kalau semua masyarakat negeri Hitu, para orang tua, tokoh adat, tokoh agama, terutama generasi penerus, mereka itu kalau bangga dengan bahasa Hitu, saya yakin dan percaya bahasa ini kita bisa diselamatkan. Namun kalau ada semacam rasa minder untuk orang untuk
bercakap, untuk atau belajar, dan itu menandakan bahwa kita tinggal menunggu waktu untuk kepunahan bahasa itu. Saat ini saya berada di Desa Hitu bersama-sama rombongan dari kantor bahasa untuk merevitalisasi bahasa daerah Hitu yang sekarang ini sudah mulai punah karena orang tua banyak sekali yang sudah tidak dapat mengajarkan bahasa Hitu yang baik kepada anak-anaknya. Oke, semuanya. Adik-adik, kamu ini gak ada kasih pet, mari pinggul mari. Terus ada yang bawa pet? Sudah. Yang sudah siap tampil angkat tangan. 1, 2, 3. Ngomong 1. Oke, ngomong 1. Silakan dong untuk tangan buat kamu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelu akan membacakan hasil kerja kami. Pernyataan. Bahasa Hitu adalah bahasa yang gampang dipelajari. Nuku Parang bahasa Hitu mah yau bahasa Manahatu Luar. Membaca buku sangat penting bagi pelajar. Nuku parang buku mah tititan ilmu Telu. Berenang di laut sangat berbahaya. Weuta. Parang anu lawana mal. Lawaha. Lauwewa lalutu. Hata. Menggunakan HP di sekolah pada saat proses belajar. Weuta. Barangnya diganggu ITK. Maanau. Oke, terima kasih. Siapa yang mau dikhusus untuk tanya Pak? Bapak Sam atau Bapak Raja? Bapak Sam. Oke, sudah? Bapak Sam. Halo. Halo. Oke, semuanya perhatian lagi ya. Semuanya perhatian. Jadi tadi kalian semua sudah melihat bentuk-bentuk cuaca di HP-nya Moni. Ya. Atau 9 gambar cuaca yang tadi ada di HP-nya kamu dikasih lihat. Nah, sudah tahu bahasa Indonesianya? Apakah 9 jenis cuaca itu atau 9 gambar cuaca itu? Atau baru 5? Tahu? Kelompok 1, kelompok 2 sudah berapa? 9. 9-nya tahu? Wow, semua. Jadi
deras. Hujan deras ya ulang loto. Hujan lebat. Ulang loto deras itu sama. Sade? Gerimis. Ulalala huli ya. Ulalala huli. Lala huli. Yo gerimis. Ulalala huli. Salju. Ula kumukawe. Salju. Ula kumukawe. Salju ese. Ula kumukau. Hujan gerimis mau bahasa Indonesia lah. Tapi kalian harus tahu artinya. Harus tahu arti bahasa itunya, soalnya ini kan untuk ini nanti baru cari nanti cari atau bisa dok atau bisa ya. kan ada sekarang bisa Oke, semua perhatian, semua perhatian. Air di semua jalan iki depan como se dice muda sanang muda masih ada muda Untuk bahasa itu paling penting sekali karena untuk generasi sekarang ini, generasi yang selama kami berada ini, untuk di bawah ini kan mereka tidak tahu bahasa itu lagi. Jadi kami khususnya kami dari generasi yang ada di Tulama ini menyambut positif dan memberikan respon yang paling tinggi kepada bapak-bapak dorang yang memberikan membawa kegiatan ini ke kami di Tulama. Yang pimpin siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kami terima kasih nyanyi kami. Siap. Halo. Hai. Bahasa itu. Iyo. Bahasa koto. Apa ini? Sudah janji kan? Hatiannya kemana? Ada yang beli. Oke.
Halo, saya Florence. Dan saya April. Kami adalah Duta Bahasa Provinsi Maluku 2016. Iya, 2016. Ya, nah ngomong-ngomong April, kamu sebagai Duta Bahasa Provinsi Maluku 2016 ya, tentu juga saya ya. Dalam rangka revitalisasi bahasa itu nih, kira-kira dengan adanya kegiatan ini, harapan kamu ke depan itu apa sih? Harapan saya sebagai Duta Bahasa Provinsi Maluku 2016 tentunya saya harapkan bahwa revitalisasi bahasa Hitu khususnya untuk Hitu ini dapat berkembang dan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, di mana revitalisasi ini adalah salah satu kegiatan yang tujuannya sangat berguna demi mengangkat kembali bahasa yang telah punah, bahkan bahasa-bahasa yang ada di berbagai daerah. Menurut Florence sendiri bagaimana? Ya, kalau saya memang ini sangat penting dan budaya kita atau bahasa kita ini adalah bahasa ibu, bahasa jati diri kita. Jadi revitalisasi ini sangat penting bagi kita, bagi bagi daerah-daerah di Maluku khususnya, dan semoga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain bahwa betapa pentingnya dan betapa perlunya kita lestarikan budaya atau bahasa ibu kita. Mengapa itu dijadikan sebagai program revitalisasi Badan Bahasa di Provinsi Maluku? Pertimbangan pertama bahwa menurut hasil pengamatan kami maupun penelitian kami di lapangan, bahwa Hitu ini, bahasa Hitu yang berada di negeri Hitu dan tersebar di beberapa daerah lain yang menjadi sebaran atau dialek bahasa Hitu, kami melihat jumlah penutur bahasa itu memang besar, namun semakin hari itu semakin berkurang. Itu yang pertama. Dan kami mengategori bahasa Hitu itu terancam punah dari sisi pemakaiannya maupun terancam punah dari sisi pemakainya atau penuturnya. Di kalangan usia 30 tahun ke bawah, komunikasi masyarakat terhadap bahasa itu sendiri sudah kami anggap pasif, kecuali yang di kalangan 30 tahun ke atas tentu masih aktif. Di usia-usia SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, komunikasinya itu kami anggap pasif. Itu yang menjadi konsideran atau pertimbangan pertama. Pertimbangan berikutnya, bahwa dahulu, kalau saya tidak salah di era 60-an atau 70-an, di Dewan yang hari ini kalau kita menyebutnya Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, itu telah dicanangkan bahasa Hitu sebagai bahasa persatuan di Maluku pada era kalau tidak salah 60-an atau 70-an. Itu kemudian Dewan Perwakilan Provinsi pada saat itu memutuskan bahasa Hitu sebagai bahasa persatuan di Maluku. Hasil itu kemudian di era itu ada beberapa guru yang mengajarkan bahasa Hitu di Pulau Ambon. Itulah mengapa kami kemudian mempertimbangkan bahasa itu dijadikan sebagai daerah revitalisasi bahasa daerah di Maluku. Di Maluku, selain sebagai tempat penelitian bahasa, juga satu hal yang paling penting yang harus kita perhatikan bersama adalah program revitalisasi bahasa daerah di Maluku.
tidak hanya pada komunitas berbahasa daerah yang kecil, tetapi pada penutur bahasa daerah yang jumlahnya tergolong besar, juga itu perlu mendapat perhatian yang serius, karena kecenderungan masyarakat Maluku tidak hanya pada masa sekarang untuk lebih menggunakan bahasa Melayu Ambon itu amat kuat, sehingga bahasa daerah dilihat sebagai bahasa orang yang tidak terpelajar, yang kemudian berdampak pada menurunnya jumlah penutur bahasa daerah di Maluku. Pada kasus bahasa daerah itu terjadi pengurangan, terjadinya jumlah penutur bahasa Hitu yang amat besar, yang amat tinggi, yang mana penutur bahasa Hitu yang ada adalah pada usia 30 tahun ke atas, sedangkan pada penutur usia muda, misalnya pada tingkatan SMA, SMP, dan SD, itu mereka telah beralih menggunakan bahasa Melayu Ambon atau bahasa Indonesia. Nah, kondisi ini perlu mendapat perhatian, dan program revitalisasi bahasa daerah di Hitu oleh Badan Bahasa itu dirasakan manfaatnya sangat baik, sangat penting sekali, tidak hanya menurut kami di Kantor Bahasa Maluku, tetapi juga oleh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dan masyarakat di Maluku. Oleh karena itu, program seperti ini perlu terus dilakukan, dirawat, dilanjutkan, tidak hanya berhenti pada tahapan awal, tetapi Kantor Bahasa Maluku dengan segala kemampuannya akan melanjutkan bersama masyarakat Maluku, tidak hanya pada satu daerah misalnya di Hitu yang dilaksanakan pada saat ini, tetapi akan berlanjut pada daerah-daerah lain yang kami lihat berpotensi bahasa daerahnya itu punah. Tidak. Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kelompok 1. Halo semuanya. Hai. Jadi di tangan Kamonik sekarang ada namanya kartu. Nah, di sini Kamonik mau coba. Tadi adik-adik ingat Feng. Cuaca-cuaca yang tadi teman-teman presentasikan. Semua harus jawab. Iya. Oke? Semua buku ditutup. Anak minum berawal menjadi ini. Tidak ada yang curang. Instruksinya seperti ini. Kalau Kamonik bilang udah, kalau Kamonik kasih tunjuk gambar ini, Kamonik akan bilang ini namanya bulan kuno. Setiap kali lihat gambar ini, teman-teman ada yang bilang stop. Bilang apa? Stop. Jadi kalau kamu bilang bulan kuno, semuanya ikut bulan kuno. Apakah ini bulan kuno? Ya, Kak. Iya. Tidak. 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 Ya. Oke, kita mengerti ya. Bisa mulai? Bisa. Bisa sama-sama. Mulai dari sekarang. Perhatikan semuanya. Ini namanya apa nih? Berawan, sahut. Kalau kalian melihat gambar ini, bilang sahut, betul? Sahut. Bilang stop. Ini namanya apa? Sahut. Sahut artinya? Berawan. Bukan. Stop. Oke, yang berikut. Ini apa? Ini mendung. Mendung apa? Moin. Iya, Ya, mendung bahasa itunya moin. Setiap kali lihat gambar ini harus bilang stop. Oke. Bukan bahasa itunya apa? Oh, udah kalah juga. Yang menang adalah Kamonik lah. Oke. Ini apa? Setiap kali lihat gambar ini harus bilang stop. Siap, mulai dari sekarang. Bukan.
Halo, nama saya Monica. Saat ini saya sedang berada bersama generasi penerus itu dan sangat senang sekali bisa berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat berantusias untuk belajar kembali bahasa itu dan saya lihat perkembangan belajar mereka tiap hari, tiap minggu itu terus drastis menuju perkembangan yang sangat baik. Sangat memberikan apresiasi yang baik juga buat adik-adik di sini dan saya juga sangat terinspirasi dari semangatnya mereka dan kedepannya saya harap bagi teman-teman adik-adik yang berada di daerah lain bisa meniru semangat mereka untuk terus mencintai dan melestarikan bahasa daerah masing-masing. Perlu saya tambahkan, ada keinginan saya itu bagaimana dengan menyelamatkan bahasa. Kita rencana itu ada mewajibkan ada satu hari itu kita akan mewajibkan untuk seluruh masyarakat yang ada berdomisili di negeri ini itu akan diwajibkan dengan bahasa Hitu. Dan program ini pun kita akan bekerjasama dengan semua pihak, baik tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai pun itu di kalangan pendidik. Nah, sebagaimana kita ketahui usia-usia produktif untuk orang untuk belajar bahasa itu lebih banyak itu mereka berada dalam lingkup pendidikan. Maka dari itu saya dan para tokoh-tokoh dan perangkat negeri itu kita sudah mengundang para pendidik atau guru-guru untuk bagaimana menyelamatkan bahasa itu sendiri. Mau mangga ambalannya durian turene. Kalapau nyuele. Berapa tuh? Oke, hitungnya itu. Apel. Oke, lagi. Manggil. Oke, tidak. Siapa sia? Di mana wao? Bagaimana hao? Tahu sih. Itu ma ini leh. Generasi muda sekarang ini tidak tahu bahasa daerah itu tuh hanya mereka tidak tahu sekali, sama sekali tidak tahu. Makanya kami ucapkan terima kasih dari bapak-bapak dari pihak bahasa untuk melaksanakan kegiatan di sini supaya bahasa itu jangan akan punah. Kami rasanya sangat baik sekali dan kami sangat bangga sekali dengan anak-anak yang sekarang ini yang ikut sekarang ini. Sepertinya mereka senang karena dari SD kelas 1 itu mereka tidak pernah mendapatkan, walaupun di dalam keluarga sendiri mereka tidak pernah dikasih bahasa daerah dan bercakap-cakap sama orang tua itu hanya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Di bahasa daerah itu mereka tidak dapat dari lingkungan. Makanya kita sangat khawatir sekali dengan adanya kehadiran dari duta bahasa ini dari bapak-bapak sendiri yang ingin merevitalisasi bahasa berbasis komunitas ini, maka kami sangat bangga sekali. Harapan kami dengan merevitalisasi bahasa Hitu di daerah Hitu, kami berharap kita dapat membangkitkan kembali semangat anak-anak muda untuk berbahasa daerah, karena bahasa daerah ini adalah bahasa ibu yang sangat penting yang mengajarkan kita banyak hal. Kita belajar dari keluarga hingga saat dewasa. Saya berharap usaha kami untuk merevitalisasi bahasa Hitu ini dapat berlanjut untuk daerah-daerah lain, dan kami sangat berharap daerah-daerah lain pun ikut bekerja sama menyemangati usaha ini. Sama-sama kita mengembangkan bahasa daerah masing-masing agar bahasa itu tetap
ada dan tidak akan pernah punah untuk masa depan kita. Kami berharap bahasa itu kembali hidup lagi, kembali aktif lagi, baik dari segi pemakai maupun pemakaiannya. Bahasa itu jika boleh dipakai di semua ranah, termasuk di dalamnya di ranah-ranah keluarga atau di ranah-ranah pertemuan adat misalkan. Itu harapan kami. Dan bahasa itu sendiri kita berharap semoga bertumbuh, semoga berkembang jumlah penuturnya, tidak seperti saat ini maupun saat-saat yang lalu di mana bahasa itu penuturnya makin berkurang. Itu yang menjadi garis bawah kami kepada kegiatan revitalisasi bahasa itu ini. Harapan kami sebagai peneliti, kemudian pelaku dari revitalisasi ini, kegiatan revitalisasi ini, kemudian mungkin juga selaku sebagai penggiat bahasa daerah di Maluku, kami melihat bahwa kegiatan ini sangat berharga sekali bagi kami, terutama bagi masyarakat itu, karena selama ini kami anggap bahasa ini tidur saja begitu. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depannya capaian dari kegiatan ini bisa berjalan secara maksimal. Kami melihat di lapangan ketika terjadi proses belajar mengajar di sana, antusias para peserta itu luar biasa. Jadi ketika misalkan kita bersama-sama dengan teman-teman pengajar datang ke sana, datang ke itu luar biasa, peserta itu sudah menunggu kami dari sejak kita agendakan waktu pembelajarannya, waktu kita itu. Oleh karena itu saya melihat gejala perkembangan bahasa itu di masa mendatang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi itu akan semakin membaik. Artinya bisa berkomunikasi aktif semua kalangan. Itu yang kami bisa lihat dan kami sudah melihat gejala ke arah sana. Jadi pada kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih buat Balai Bahasa Maluku dan Badan Bahasa Nasional yang mana sangat peduli dengan pengembangan bahasa itu di Hitu ini sendiri. Baru saya jelaskan sebenarnya saya dengan para tokoh udah ada punya cita-cita bagaimana untuk menyelamatkan bahasa ini sendiri. Namun dengan kehadiran Badan Bahasa Maluku, Balai Bahasa Maluku dan Badan Bahasa Nasional itu menambah semacam semangat atau spirit buat saya dan anak-anak bagaimana untuk menyelamatkan bahasa Hitu ini sendiri. Sudah saatnya kita tuh tidak boleh malu dengan bahasa kita. Saya juga selaku pimpinan Kepala Kantor Bahasa Maluku mengajak semua pihak yang terkait di Maluku, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, LSM dan komunitas untuk kita mengampanyekan penggunaan bahasa daerah. Tentu selain bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, juga kita harus tetap menjaga bahasa daerah kita setidaknya di dalam ranah rumah tangga, ranah keluarga atau lingkungan sosial berbahasa daerah. Pekerjaan merawat bahasa daerah tidak semata tanggung jawab kantor bahasa, tetapi lebih dari itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah bersama-sama pihak yang lainnya dalam rangka membangun otonomi daerah dan masyarakat kita di daerah. Itu bahasa tertua di Maluku. Kami menganggap dugaan sementara seperti itu, bahasa tua di Maluku itu adalah bahasa itu. Oleh sebab itu saya berharap dari semua pihak, baik dalam hal ini orang tua maupun para pendidik, bahkan pemerintah,
untuk bisa sama-sama kita melihat dan melestarikan bahasa itu. Beta bangga lahir di sini. Beta harap teman-teman juga bisa berbahasa itu. Harus katong lanjut bahasa itu karena akan semboleh mati. Nenek moyang dulu dong bahasa lancar. Katong juga harus bahasanya lancar juga. Pelajarannya senang, ramai dengan teman-teman juga bisa berbahasa itu. Saya duduk di bangku kelas SMP kelas 2. Saya bangga belajar bahasa itu. Saya harap bahasa itu bisa dapat dipelajari dari adik-adik maupun kakak yang maupun bapak-bapak. Saya Abdurrahman Istighfar, dipanggil Man. Nama saya Mirnawati Pelu, biasa dipanggil Ama. Sekarang saya dulu di bangku kelas 6. Saya dulu di bangku SMP kelas 3. Belajar bahasa itu gampang. Bahasa itu enak didengar dan bisa dipahami dengan cepat dan baik. Teman-teman belajar dengan baik. Saya senang belajar bahasa itu. Saya bangga berbahasa itu karena bahasa itu bahasa daerah kita. Bahasa itu tidak akan hilang dari negeri itu. Semoga bahasa itu bisa hidup di kampung negeri itu. Karena bahasa itu milik kita. Bahasa itu